Shalom Bapak Ibu dan umat GKI Cicurug, selamat datang di ibadah Minggu 4 Oktober 2020. Berikut warta lisan minggu ini. Terkait dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di daerah Cicurug dan sekitarnya, Majelis Jemaat memutuskan untuk menunda sementara kebaktian onsite dan hanya melaksanakan kebaktian secara online. Jemaat dapat mengakses ibadah online melalui halaman Facebook ataupun kanal YouTube GKI Cicurug. Ibadah hari ini dengan tema Keluargaku adalah Kebun Anggurnya akan dilayani oleh Penatua Samuel. Ibadah remaja dan pemuda dapat diakses melalui YouTube Ignite GKI pada pukul 10 pagi dan ibadah sekolah minggu dapat diakses melalui YouTube Komisi Anak GKI Cicurug pada pukul 7 pagi. Mari bersama mendukung keberadaan gereja dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara ditransfer atau dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada penatua wilayah masing-masing. Berikut ini merupakan kegiatan sepekan GKI Cicurug. Untuk kenyamanan dan kelancaran kegiatan anak-anak sekolah minggu akan segera dilakukan proses renovasi gedung sekolah minggu. Mohon dukungan jemaat agar semua proses dapat berjalan dengan lancar. Jemaat Tuhan, mari bersama berdoa untuk korban pasca banjir di Cicurug. Percaya Tuhan selalu memulihkan dan memberikan penguatan untuk kita semua. Bagi jemaat yang ingin memberikan bantuan, dapat menghubungi penatua berikut ini atau dapat menyalurkan bantuan langsung melalui nomor rekening GKI Cicurug. Demikian warta lisan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beribadah. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi penggarap kebun berarti kita menjadi seorang yang dipercaya untuk merawat sebuah kebun. Keluarga kita adalah kebun anggur yang Allah percayakan untuk kita rawat, sebab itu adalah miliknya. Namun terkadang kita berupaya untuk menganggap milik lahan yang dipercaya kepada kita layaknya para penggarap yang jahat. Mari sejenak kita merefleksi diri untuk mengingat motivasi kita di dalam merawat keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa pengakuan dosa secara pribadi.
Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab pagi ini Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk beribadah. Kami sadar Bapa, sepanjang 1 minggu ini ada banyak perkara yang boleh kami alami, kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, lewat ibadah ini biarlah Tuhan kuduskan kehidupan kami, layakkan kehidupan kami untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Inilah pengakuan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk sama-sama kita berdiri. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata demikian, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Persilahkan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami Engkau izinkan kembali untuk boleh bersama merenungkan bagian firman-Mu. Di tengah keberadaan kami yang belum dapat beribadah di gereja ya Bapa, kami bersyukur Engkau boleh persekutukan kami lewat media online ini, dari manapun kami berada. Bapa, kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami supaya kami boleh mengerti bagian firman-Mu ini, yang akan kami baca dan renungkan bersama untuk menjadi pegangan hidup kami ke depan. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapa, kiranya ia boleh memaparkan firman-Mu dengan kata-kata yang berasal daripada-Mu saja.
Perlengkapi setiap kami yang mendengarnya ya Bapa, supaya kami boleh mengerti, menerima dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil yang mendasari perenungan pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, namun juga menghayati dan memelihara dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Kalau bicara tentang kebun, selain kita membicarakan tentang isi dari kebun itu, tentu kita juga membicarakan soal siapa yang menggarap kebun tersebut. Mengapa demikian? Karena tanpa orang yang menggarap atau tanpa penggarap, sebuah kebun tidak akan menjadi kebun yang menghasilkan sesuatu. Kalau kebun gak ada yang menggarap, Bapak Ibu, tentu dia akan menjadi kebun kosong, kebun yang
tidak produktif. Karena tidak ada yang ditanam, tidak ada yang dihasilkan, nggak ada buahnya. Gimana mau ada buahnya? Ada pohon aja enggak? Ada yang menanam pohon aja enggak? Gimana pohonnya mau ada? Dan gimana mau ada yang menanam pohon? Yang punya bibit atau yang menaburkan bibit atau benih itu aja nggak ada. Karena itu tugasnya penggarap. Nah, relasi antara penggarap dengan kebun merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Selain juga relasi dengan pemilik dari kebun itu. Itu membentuk sebuah kesatuan usaha untuk mengembangkan potensi yang ada di kebun tersebut. Relasi antara penggarap, pemilik, dan juga kebun itu sendiri itu menjadi sebuah relasi yang tidak terpisahkan. Sebab tanpa pemilik tidak ada kebun. Tanpa penggarap, kebun itu gak akan menghasilkan. Tanpa kebun, tidak ada penggarap, tidak ada pemilik juga. Karena kebunnya aja gak ada, gitu kan. Nah, tetapi dalam praktiknya Bapak Ibu, seringkali ada memang ditemukan begitu ya, penggarap-penggarap kebun yang mengakui kebun yang ia garap sebagai miliknya. Padahal ia bukan pemilik, ia cuma seorang penggarap. Ia cuma seorang upahan yang dipercayakan oleh pemilik kebun itu untuk menggarap kebun tersebut. Membuat kebun tersebut menjadi sebuah kebun yang produktif. Nah, ini tentu saja menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Karena apa? Karena penggarap bukanlah pemilik. Pemilik kebun bisa jadi dia juga menggarap gitu ya, karena dia seorang pemilik. Tapi penggarap, kalau orang dia statusnya adalah penggarap, belum tentu dia adalah pemilik. Penggarap berbeda dengan pemilik. Kalau pemilik dia yang punya, karena dia yang punya dia bisa menggarap gitu. Kalau penggarap dia cuma menggarap apa yang dipercayakan kepadanya. Hal inilah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang diungkapkan di dalam Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46 yang menjadi bacaan sekaligus bahan perenungan kita pada hari ini. Dalam bagian ini Bapak Ibu, Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan yang tidak hanya mengajar tetapi juga menghajar. Beda ya, mengajar dengan menghajar. Ada tambahan hak di kata menghajar. Juga konotasinya kalau mengajar itu kan kita mendidik gitu ya. Oh ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu mengajar tuh ya. Ini adalah tutorial menanam pohon. Tutorial atau cara membuat kue apa misalnya, kue bantal atau yang lagi viral itu gitu yang namanya odading. Itu mengajar. Tapi kalau menghajar, nah ini kan sesuatu yang berbeda. Menghajar aja biasanya orang konotasinya udah tangan sama tangan yang terbungkus begitu ya. Bukan terbungkus sih, terkepal dengan tangan yang begini. Nah, ini kan ada yang keras dibenturkan dengan sesuatu. Dalam bagian perumpamaan ini Yesus tidak hanya mengajar namun juga menghajar para imam-imam Yahudi. Dalam bagian ini Yesus mengibaratkan ya. Karena ya namanya juga perumpamaan. Perumpamaan pasti ada ibaratnya. Dalam bagian ini Yesus mengibaratkan mereka, para Yahudi itu termasuk di dalamnya para imam, ahli Taurat, lalu orang-orang Farisi, serta mereka yang berurusan dengan agama Yahudi, serta segala ritualnya sebagai penggarap-penggarap yang tidak tahu diri. Karena mereka ingin memiliki kebun yang bukan menjadi milik mereka. Dalam bagian ini Yesus memaparkan bahwa penggarap tersebut menolak. Penggarap-penggarap tersebut menolak utusan tuan tanah atau pemilik dari kebun itu yang tertuang. Nah, utusan-utusannya ini siapa aja? Kalau kita baca di ayat-ayat 35,
lalu 36. Utusan dari si pemilik kebun itu adalah hamba-hambanya yang pertama. Tidak hanya hamba-hambanya, di ayat ke-37 bahkan dikatakan utusannya adalah anak dari si pemilik kebun itu. Apa yang dilakukan oleh para penggarap itu? Mereka semua dibunuh secara keji oleh mereka, oleh si penggarap-penggarap tersebut. Dan secara menarik kalau kita melihat teks bacaan kita hari ini Bapak Ibu, Yesus mengundang para pendengarnya. Para Yahudi itu yang dikonotasikan sebagai penggarap untuk menentukan ending dari perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur ini. Penggarap-penggarap yang tidak tahu diri. Kita bisa lihat di ayat 40, Yesus bertanya, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Dalam bagian ini Yesus mengajak orang-orang yang mendengar perumpamaan yang ia ungkapkan untuk menentukan endingnya. Dan di ayat 41 dikatakan, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang yang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ini jawaban orang Yahudi. Nah, sangat menarik ketika kita perhatikan satu persatu maksud dari tokoh yang Yesus pakai dalam perumpamaan ini. Kita lihat pertama ada hamba-hamba. Lalu kita juga lihat ada tuan tanah. Dan juga kita lihat ada anak. Selain yang tadi penggarap-penggarap yang sudah saya paparkan sebelumnya. Menunjuk kepada orang-orang yang mendengarkan ini. Mendengarkan perumpamaan ini. Kalau kita lihat satu persatu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Tuan tanah atau si pemilik kebun itu menunjuk kepada Allah. Sang pemilik dari kebun anggur itu. Hamba-hamba di sini merujuk kepada para nabi. Para nabi yang berulang-ulang kali, bahkan tidak terhitung gitu ya jumlahnya, mengingatkan bangsa Israel untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel juga berulang kali menolak peringatan para nabi tersebut. Padahal kita tahu nabi tugasnya adalah menjadi penyambung lidah Allah. Penyambung apa kata Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tolak. Bangsa Israel menolak perkataan para nabi yang menjadi perkataan Tuhan yang diteruskan. Teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang diteruskan. Dan anak dalam bagian ini merujuk kepada Yesus. Anak Allah yang datang kepada para penggarap itu untuk menegur kelakuan mereka dan mengajak para penggarap-penggarap itu untuk bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Dengan memberikan hasil yang menjadi milik dari tuan tanah. Karena kan dikatakan di ayat 34, ketika tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap. Bukannya memberikan hasil, malah orang-orang yang harusnya menjadi kepanjangan bagi tuan tanah untuk membawa hasil itu kepada tuan tanah, malah mereka ditangkap gitu. Artinya para penggarap itu tidak mau menyerahkan hasil dari kebun itu. Bahkan anaknya pun, anak dari si pemilik kebun ini yang juga tujuannya sama, dibunuh oleh mereka. Hal inilah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang membuat para pendengar dari perumpamaan itu menjadi berang. Ketika mereka mengetahui makna perumpamaan yang Yesus ungkapkan. Apalagi setelah mendengar kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dan mendengarkan
ayat 44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Mengapa mereka berang? Karena ketika kerajaan Allah diambil, itu berarti orang-orang Yahudi yang mendengarkan perumpamaan Yesus akan kehilangan hak-hak mereka sebagai umat Allah. Artinya mereka tidak akan mendapatkan keselamatan dari Allah yang selama ini menjadi harta berharga bagi mereka, menjadi sesuatu yang mereka jaga lewat hidup dan ibadah mereka. Orang-orang Yahudi dikenal sebagai orang yang berupaya menjaga hidup kekudusan hidup, bahkan menjadikan ritual keagamaan sebagai sesuatu yang utama di dalam kehidupan mereka. Makanya Yesus pernah bilang, Sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Orang-orang Yahudi menjadikan kehidupan mereka untuk menjaga, padahal firman Tuhan, keselamatan Tuhan dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk keselamatan itu. Justru Sabat Tuhan hadirkan supaya manusia memiliki keintiman khusus dengan Tuhan. Keselamatan dari Allah menjadi harta berharga milik orang-orang Israel yang mereka jaga lewat kebiasaan hidup mereka. Apalagi ketika mereka mendengar hak istimewa akan diberikan kepada bangsa yang lain yang menjalankan perintah Allah. Ini berarti para tua-tua tersebut, orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku ibadah ataupun kebiasaan agama Yahudi, akan kehilangan status mereka sebagai contoh teladan dari orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dari yang tadinya murid teladan menjadi murid tidak teladan. Dulu mungkin ketika kita sekolah gitu ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, atau mungkin sampai sekarang ada predikat murid teladan. Walaupun sekarang kadang dimaknai secara negatif. Zaman saya dulu masih sekolah gitu, sekolah dasar, predikat murid teladan itu sesuatu yang benar-benar kita kejar gitu ya. Sesuatu yang benar-benar kayaknya kalau dapet itu tuh wah banget gitu. Weh, bangga gitu. Jalan tuh udah kayak, weh, murid teladan loh, murid teladan, kayak ada selempang namanya di sini. I am murid teladan gitu ya. Ketika kita kehilangan status murid teladan, melihat teman kita yang menang gitu, loh ternyata bulan ini saya murid teladan, bulan depan saya nggak jadi lagi. Itu pamor kita menurun. Dan kita akan merasa kesel juga. Kenapa harus teman saya yang mendapatkan predikat murid teladan? Nah inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yahudi ataupun orang-orang Israel yang mendengarkan perumpamaan Yesus ini. Mereka berang karena apa? Karena status murid teladan yang selama ini dikenakan kepada mereka, umat pilihan Allah itu bisa hilang. Dan diberikan kepada bangsa lainnya. Dan melalui bagian ini juga Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita diingatkan kembali bahwa keluarga di mana kita berada adalah milik Allah. Kita sebagai pribadi melalui firman ini digambarkan sebagai setiap penggarap yang Allah percayakan. Untuk apa? Untuk menggarap kebun anggur milik Allah. Bentuknya apa? Bentuknya adalah keluarga di mana kita menjadi bagiannya. Di mana kita menjadi anggotanya. Anggota keluarga A, anggota keluarga B, anggota keluarga besar A, anggota keluarga besar persaudaraan C, anggota keluarga apalagi, terserah deh. Kita itu adalah penggarap-penggarapnya. Karena apa? Keluarga di mana kita menjadi anggotanya itu adalah kebun anggur milik Allah. Sebab di dalam kehidupan keluarga
Apa yang harus kita garap sebagai penggarap? Yang harus kita garap itu adalah kebersamaan dan kasih yang menjadi pohon anggur yang hidup di dalam lahan tersebut, yang mengikat dan mempersatukan kita, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk bersekutu bersama dengan anggota keluarga yang lain. Dengan kata lain, kita dipercayakan Allah untuk menggarap kasih dan kebersamaan yang semakin menyuburkan kehidupan keluarga kita. Kasih dan kebersamaan itu tidak hanya menjadi sebuah contoh apa yang harus kita garap, tetapi itu harus kita tumbuhkan, kita berikan pupuk, kita berikan vitamin begitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya kebun gitu ya, punya pengalaman merawat kebun, pasti tahulah apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi penggarap-penggarap kebun. Tidak hanya memberikan pupuk yang cukup dan sesuai dengan pohonnya, juga kita harus memberikan asupan air supaya nggak kekeringan. Kita juga harus memotong dahan-dahan yang mungkin nggak produktif, atau mencabut tanaman ilalang atau gulma, mencabut benalu, mengusir hama. Kalau yang pohonnya itu ya, pohon-pohon sayuran, saya menanam beberapa waktu yang lalu, sempat menanam begitu ya di area pastori gereja, diserang hama begitu. Nah, ini harus segera diatasi supaya hasilnya baik. Tentu itu juga yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Memupuk kasih, menumbuhkan kebersamaan. Dan hasil yang diterima dari garapan kita itu bukanlah milik kita, melainkan milik Allah dan bagi kemuliaan Allah semata. Kita tidak bisa mengatakan bahwa keluarga itu adalah milik pribadi saya. Enggak bisa. Keluarga itu adalah milik A, menunjuk kepada nama seseorang. Enggak bisa kita mengatakan begitu. Tetapi kita harus ingat dan sadar bahwa keluarga itu adalah milik Tuhan. Karena apa? Karena keluarga terbentuk atas inisiatif dan karya Allah sendiri. Keluarga terbentuk di mana keluarga kita berada itu bukan karena kebetulan dan bukan karena kemampuan kita, tetapi karena ada maksud Tuhan melalui kita untuk mengerjakan bagian kita di dalam keluarga itu. Kalau keluarga itu tidak berbuah, berarti bukan salah yang punya lahan, tetapi justru itu penggarapnya yang salah. Sebuah kebun kalau sampai nggak menghasilkan sesuatu, yang salah bukan yang punya kebun, tapi yang menggarap. Kenapa? Karena dia tidak mengelola dengan baik apa yang telah dipercayakan kepadanya. Sama seperti kehidupan keluarga kita. Kalau keluarga kita sampai tidak berbuah, tidak mengakar di dalam kasih dan kebersamaan, berarti salah yang menggarap. Salah setiap kita sebagai pribadi yang menjadi anggota di dalam keluarga itu. Karena kita telah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola keluarga di mana kita berada, untuk menjadi kebun anggur milik Allah yang tidak hanya subur tetapi juga berbuah lebat. Buahnya pun bukan kualitas ecek-ecek, tetapi dia berkualitas baik. Karena lahan yang subur biasanya menghasilkan buah yang baik. Apakah lahan subur bisa menghasilkan buah yang tidak baik? Bisa aja, selama kita tidak merawatnya dengan benar. Kalau kita merawatnya dengan benar, maka buah yang dihasilkan pun baik. Oleh karenanya melalui bagian perenungan ini, melalui perenungan minggu ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita diingatkan kembali kepada dasar kehidupan keluarga kita yang berlandaskan kasih Allah di dalamnya. Landasan kehidupan keluarga adalah kasih Allah. Tidak ada landasan yang lain.
Bukan karena tuntutan sosial, bukan karena tuntutan usia, bukan karena tuntutan orang tua, tetapi karena kasih Allah. Itu landasannya. Kalau ada keluarga yang melandaskan kehidupan keluarga mereka kepada landasan-landasan yang sifatnya fana seperti tuntutan-tuntutan ABC, maka segeralah bertobat. Karena apa? Karena landasan kehidupan keluarga itu adalah kasih Allah semata. Tidak ada landasan yang lain. Bukan karena tuntutan si A, bukan karena tuntutan Pak Sam, bukan karena tuntutan keluarga besar, bukan karena A, B, C, dan E, tetapi semuanya hanya karena kasih Allah. Melalui dasar ini, kita diajak juga untuk merawat kasih yang Allah berikan itu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mempererat kebersamaan kita di dalam keluarga. Kita sih ngerti itu Pak Sem. Merawat kasih itu ya memang caranya gak lain gak bukan ya dengan merawat kebersamaan. Tapi gimana bentuk konkretnya? Kami kan gak tahu. Kami butuh contoh konkret. Pak Sam bisa ngomong kayak gitu secara konsep. Tapi kami kan yang di lapangan ini bingung bagaimana caranya. Sebenarnya Bapak Ibu caranya banyak, enggak sedikit. Kalau kata iklan salah satu makanan ringan itu bisa dibilang berapa lapis ratusan. Kalau kita berapa cara ratusan, banyak. Asal kita kreatif. Beberapa contohnya yang cukup simpel adalah saling menguatkan. Saling menguatkan satu dengan yang lain ketika mengalami permasalahan. Bahkan saling mendoakan. Mulai dari saling menguatkan hingga saling mendoakan. Bentuknya banyak. Bisa kita dengan menyapa mereka. Bisa kita dengan memasukkan pergumulan mereka di dalam doa-doa syafaat kita. Bisa dengan cara-cara lain mengingatkan mereka, hari Minggu ibadah streaming loh, jangan lupa ya, walaupun kita belum bisa ke gereja, tapi jangan lupa untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dimanapun kamu berada, kamu membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan hidup. Untuk mereka yang mungkin di dalam kesulitan, kita bisa bantu. Itu menjadi bentuk penguatan kita dan juga doa kita kepada mereka. Itu menjadi cara untuk kita supaya dapat merawat kebun anggur milik Allah yang bertujuan untuk menghasilkan buah baik. Apa buah baiknya itu? Sukacita dan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan keluarga kita. Baik keluarga inti maupun keluarga besar. Baik keluarga kita yang karena ikatan biologis atau yang non biologis. Baik keluarga persekutuan kita di dalam gereja ataupun persekutuan kita di dalam masyarakat secara luas. Kalau kita bisa menghasilkan buah baik yang berupa sukacita dan damai sejahtera Allah dalam kehidupan keluarga, serta hidup yang penuh kasih, yang memampukan kita serta keluarga kita untuk menjadi pelaku dan teladan kasih, niscaya kita menjadi penggarap-penggarap yang dapat memberikan hasil itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab hidup kita adalah contoh di mana orang bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal Kristus yang menjadi panutan. Dan ketika kita mampu melakukannya di dalam lingkup internal kita, maka kita pun dapat menjadi pelaku dan teladan kasih di dalam kehidupan yang lebih luas, di dalam kehidupan persekutuan gereja secara luas, maupun kehidupan masyarakat umum secara luas. Sebab kita bisa menjadi teladan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan keluarga. Amin.
saat teduh bagi kita sekalian. Saya mengajak untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Bapa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, melalui pemaparan firman-Mu pada hari ini, kami diingatkan bahwa keluarga kami adalah kebun anggur milik-Mu. Kami adalah penggarap-penggarapnya. Biarlah kami boleh menggarap kebun yang Kau percayakan ini untuk kemuliaan nama-Mu semata. Memupuk kasih, menumbuhkan kebersamaan yang mampu menghasilkan buah sukacita dan damai sejahtera-Mu untuk kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Ajar dan mampukan kami ya Bapa, supaya kami boleh memberi yang terbaik di dalam kehidupan keluarga kami, menghasilkan yang terbaik, dan mempersekutukan diri kami dengan sesama anggota keluarga kami. Kami pada saat ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh berkarya lewat tangan-tangan para ilmuwan yang saat ini sedang menguji coba vaksin. Biarlah ya Bapa, Engkau yang boleh terus senantiasa memimpin jalannya uji coba ini, supaya kiranya vaksin ini menjadi jalan keluar untuk mengakhiri pandemi ini. Untuk para rekan-rekan dokter dan perawat yang berjuang di depan sana, biar Engkau juga yang boleh terus berikan sukacita dan berikan pengharapan di dalam Engkau. Berikan mereka kemampuan, ketabahan, dan juga semangat untuk melangkah bersama dengan Engkau. Bagi para pemerintah kami beserta dengan aparatnya, biar Engkau juga berkati mereka semua. Berikan mereka hikmat supaya mereka mampu memimpin dan menghasilkan keputusan yang mampu menjadi jawaban atas situasi ini. Dan tambahkanlah kami juga ya Bapa sebagai bagian dari bangsa ini, untuk boleh melangkah bersama dengan pemerintah kami, untuk boleh mengerjakan bagian kami dengan menjaga kebersihan diri dan senantiasa menggunakan alat pelindung diri, minimal masker, di dalam keseharian kami untuk aktivitas sehari-hari. Kami berdoa juga untuk pelayanan di tengah masyarakat, bagi para gereja-gereja-Mu yang pada saat ini tidak dapat melakukan pelayanan sebagaimana sedia kala. Khususnya gereja-Mu yang Kau izinkan hadir, yaitu GKI Cicurug. Di tengah situasi ini kami berdoa juga ya Bapa, biarlah Engkau memberkati gereja-gereja-Mu ini di dalam pelayanan, baik online maupun tidak online.
biarlah Engkau jaga setiap pelayan-Mu untuk boleh melakukan tugas dan panggilan mereka. Berkati jemaat-jemaat-Mu juga ya Bapa, supaya boleh tetap terus berharap di dalam Engkau. Kami juga secara khusus mendoakan bagi penanganan banjir bandang Cicurug yang memasuki tahap transisi untuk membangun kembali infrastruktur yang terdampak. Tuhan, biarlah juga Engkau pimpin pembangunan ini supaya berjalan dengan baik. Bagi tim GKI melalui GKI Cicurug yang berkarya untuk memberikan dan menyalurkan berkat-Mu untuk membantu meringankan beban masyarakat, juga biarlah Engkau berkati upaya yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami, rekan-rekan, sahabat kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kami mengingat Pak Sutio, Ibu Mimi Utami, Bapak Ersat Koten, Saudari Dina Eliska Koten, Ibu Lina Eko Rahayu, Ibu Yani, Revalina Tarihoran, Ibu Christine Suatan, Ibu Tina, Mama dari Kesia, dan juga rekan-rekan kami yang dalam kondisi lemah tubuh atau dalam masa pemulihan. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu juga nyata di dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan memulihkan kondisi mereka. Engkau yang boleh hadir menyatakan diri-Mu kepada mereka dan memberikan sukacita-Mu supaya mereka boleh melangkah di dalam kehidupan ini. Berkati juga keluarga yang mendampingi, berikan mereka ketabahan dan kekuatan untuk boleh melangkah bersama dengan Engkau. Dan biarlah kehidupan mereka juga tetap memancarkan terang kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan khusus di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam usaha, pasangan hidup, hubungan keluarga. Mereka yang merindukan keturunan, mereka yang merindukan pembaharuan di dalam hidup keluarga mereka dan harapan-harapan lainnya. Biarlah Engkau juga melawat setiap mereka ya Bapa, dan Engkau juga yang boleh menguatkan serta memberikan mereka semangat untuk melanjutkan hidup bersama dengan Engkau. Bagi rencana renovasi area sekolah minggu ya Bapa yang terus bergulir, biar Engkau juga cukupkan dan persatukan para panitia yang telah terbentuk untuk boleh melaksanakan ini bersama. Biarlah juga jemaat-jemaat-Mu boleh mendukung rencana ini supaya kami boleh memiliki tempat ibadah untuk anak-anak dengan lebih layak. Untuk kehidupan setiap kami juga ya Bapa. Khususnya pelayanan online GKI Cicurug yang dilaksanakan lewat sekolah minggu, ibadah minggu, lalu pertemuan-pertemuan online. Biarlah juga ya Bapa berkati semuanya, supaya pelayanan ini boleh menjadi pelayanan yang menjangkau umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Untuk persidangan majelis klasis yang dilaksanakan pada hari ini dan juga minggu depan pada hari hari Jumat dan Sabtu ya Bapak, tanggal 9 dan 10, biar Engkau juga berkati supaya persidangan ini boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang semakin menambah arah pelayanan kami di tengah pandemi ini. Untuk percakapan gerejawi Penatua Martinus dari GKI Karet Belakang dan juga Penatua Dina Karismaning Tias dari GKI Ciputat, biarlah Engkau juga pimpin supaya percakapan gerejawi ini boleh memantapkan langkah mereka dan semakin memperkaya pengetahuan kami sebagai bagian dari persekutuan Gereja Kristen Indonesia. Dan untuk setiap kehidupan kami juga ya Bapa, biarlah jadikan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Kami melandaskan doa ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Kini kita akan membawa persembahan yang telah dikumpulkan kepada Tuhan.
membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat kami mendengar firman Tuhan, ajarkan kami bertekun, menjadi penggarap-penggarap yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Hingga pribadi ini pribadi yang senantiasa berbuah di hadapan Engkau Tuhan. Dan saat dimana pagi hari ini kami memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Besar kecilnya, biarlah ini keluar dari hati kami Tuhan, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan demikian juga kami menyerahkan untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Mari Engkau memberikan hikmat di dalamnya Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami dasari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. NKB 216 ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkaulah hadir. Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah keluarga-keluarga yang melambangkan kebun anggur kepunyaan Allah. Kami siap untuk menjadi keluarga-keluarga yang melambangkan kebun anggur kepunyaan Allah. Terpujilah Tuhan, sumber dari segala rahmat dan berkat, kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita memohon berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.